Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Jadi pertama-tama kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Kami merupakan peserta Latsar CPNS 2019 dari Kementerian Dalam Negeri. Nah, jadi di sini kita akan berdiskusi mengenai nilai-nilai aneka. Yang ini merupakan tugas dari asinkronus 2 di agenda 2. Nah, podcast kali ini akan dipandu oleh saya sendiri, Ari Anissa Sekar Pramita, saya dari Ditjen Bina Pemerintahan Desa. Dan bersama saya ada teman-teman saya di sini. Yang pertama ada Mas Adi Nugraha, dan Halo. ada juga Mbak Usna Aning dari Badan Penelitian dan Pengembangan. Mungkin bisa saya hello dulu buat Mas Adi dan Mbak Usna. Halo teman-teman semuanya. teman-teman semua. Selamat datang di podcast kami. Selamat Ya, menikmati terima podcast kasih. kami. Terima kasih Mbak Aning dan Mas Adi. Nah, jadi untuk teman-teman yang ada di rumah nih mungkin, kalian tahu nggak sih sebenarnya apa itu aneka? Nah, kalau kalian belum tahu, mari kita bahas lebih lanjut bersama teman-teman kita, bersama Mas Adi dan Mbak Aning. Nah, untuk lebih jelasnya akan kita bahas dengan yang pertama. Mungkin akan saya jelaskan sendiri, akan saya jelaskan terlebih dahulu, jadi aneka itu kepanjangan dari apa gitu ya. Jadi aneka itu adalah kepanjangan dari akuntabilitas, N-nya nasionalisme, E-nya etika publik, K-nya komitmen mutu, dan A yang terakhir itu ada anti korupsi. Untuk yang pertama, mungkin nanti kita akan bahas akuntabilitas. Mungkin kita akan bahas bareng Mbak Usna. Menurut Mbak Usna, akuntabilitas itu apa sih, Mbak? Oke, akuntabilitas itu secara sederhananya bisa kita artikan sebagai kewajiban setiap ASN untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Nah, amanahnya itu adalah menjamin terwujudnya nilai-nilai publik, kayak gitu. Jadi akuntabilitas itu intinya adalah memenuhi tanggung jawab yang sesuai amanahnya gitu ya, Mbak ya? Iya, betul. Nah, untuk penerapannya sendiri mungkin Mbak Usna bisa kasih contoh untuk penerapan di lingkungan kerja atau di lingkungan sehari-hari kita mungkin. Oke, penerapan di lingkungan kerja gitu ya, misalkan di instansi penempatan kita bisa nih bekerja dengan mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika misalkan terjadi suatu konflik atau permasalahan yang terjadi ketika melaksanakan tugas kayak gitu. Nah, kita dalam pelayanan publik juga harus melayani konsumen kita. Dalam hal ini bisa pemerintah daerah atau warga masyarakat secara langsung itu diperlakukan secara sama dan adil kayak gitu. Nah, dan yang terakhir dalam menjalankan tugas kita harus bisa konsisten dan dapat diandalkan kayak gitu. Oh, tadi jadi ada beberapa contoh penerapannya ya Mbak Usna ya. Iya, betul. Terima kasih Mbak Usna. Oke. Selanjutnya adalah nasionalisme, mungkin bisa dijelaskan oleh Mas Adi, mungkin. Menurut Mas Adi, nasionalisme itu apa sih? Oke, terima kasih Caca. Ya. Jadi, menurut saya nih, nasionalisme itu adalah pemahaman mengenai nilai-nilai kebangsaan. Jadi, nasionalisme itu memiliki pokok kekuatan dalam penilaian kecintaan individu terhadap bangsanya. Salah satu cara untuk menumbuhkan semangat nasionalisme adalah dengan menanamkan nilai-nilai Pancasila. Jadi selain menanamkan nilai Pancasila, kita juga harus mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Kurang lebih definisi singkatnya seperti itu. Oh, itu berarti untuk intinya sendiri nasionalisme itu adalah pemahaman nilai-nilai kebangsaan pada individu berdasarkan nilai-nilai Pancasila itu ya Mas Adi ya? Iya, betul sekali. Oke, kalau untuk penerapannya sendiri gimana tuh Mas Adi? Nah, kalau di tempat kerja kita sendiri, untuk penerapannya ini banyak yang bisa kita lakukan. Yang pertama, di lingkungan kerja kan pasti kita akan berbeda-beda suku, budaya, ras, agama. Nah, kita harus bisa menerima perbedaan dengan tidak membeda-bedakannya. Kita tidak boleh menyinggung sara seperti itu. Terus juga kita harus cinta kepada tanah air. Salah satunya kita bisa memakai batik di hari Jumat atau hari Kamis.
Itu juga salah satu bentuk penerapan nasionalisme di dalam kantor. Seperti itu. Oke, terima kasih Mas Adi untuk contoh-contoh penerapannya dan pengertian dari nasionalisme itu sendiri. Siap, sama-sama. Nah, untuk selanjutnya itu nilai-nilai aneka yang etika publik. Mungkin ini akan saya jelaskan sendiri. Teman-teman, jadi etika publik itu merupakan refleksi mengenai standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah perilaku, tindakan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Nah, dari pengertian tersebut, untuk penerapannya sendiri, kita mungkin bisa menerapkan nilai-nilai etika publik ini di dalam masyarakat maupun di lingkungan kerja kita. Nah, contohnya, dengan kita melaksanakan tugas dengan jujur dan berintegritas yang tinggi. Selain itu, kita juga harus memegang teguh nilai-nilai dasar ASN dan menjaga reputasi. Maksudnya menjaga reputasi itu, selain menjaga reputasi diri kita sendiri, jadi kita juga harus menjaga reputasi dari instansi yang kita naungi. Yang kita ikuti maksudnya. Nah, yang terakhir itu kita bisa melayani masyarakat dengan rasa hormat, sopan, dan santun. Ya, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya mungkin bisa Mbak Usna lagi ya, kita ngomong tentang komitmen mutu. Oke, terima kasih Mbak Caca. Nah, komitmen mutu sendiri, arti paling sederhananya itu setiap ASN itu hendaknya memiliki tekad yang tinggi dalam menjaga mutu pelayanan publik kayak gitu, sehingga penyelenggaraan pelayanan publik itu harusnya berorientasi pada mutu, yaitu kepuasan konsumen, dalam hal ini pemerintah daerah ataupun warga masyarakat, itu harus menjadi goals utamanya kita. Kayak gitu sederhananya. Oh, berarti kita harus memiliki tekad untuk menjaga kualitas publik dan menjaga kepercayaan dari masyarakat itu sendiri gitu ya Mbak Usna ya? Iya, betul banget. Ya. Nah, untuk penerapannya sendiri gimana tuh Mbak Usna? Nah, untuk komitmen mutu sendiri, dari internalnya ASN, dia bisa nih mengembangkan kompetensi tugas pokok fungsinya dia. Bagaimana sih tugas-tugas misalkan nih tentang jabatan arsiparis itu teknisnya bagaimana, kemudian implementasi di instansi penempatannya kayak gimana. Nah, selain dia harus mengetahui kompetensi itu, dia juga harus berusaha mengembangkan dong, misalkan dengan mengikuti seminar, workshop, dan sejenisnya kayak gitu. Nah, di sisi lain juga dalam menjaga komitmen mutu ini, setiap ASN juga harus berpikiran terbuka terhadap perbaikan pelayanan publik yang berkelanjutan, kayak gitu, supaya ya karena kebutuhan pelanggan itu kan sifatnya dinamis, berarti pelayanan publik juga harus terus dinamis menuju perbaikan kayak gitu. Iya, Mbak Usna. Terima kasih Mbak Usna. Berarti kita harus open minded ya Mbak Usna ya. Iya, betul banget. Terima kasih. Oke. Nah, selanjutnya yang terakhir nih, nilai-nilai dari aneka yang terakhir, yaitu anti korupsi. Mungkin Mas Adi bisa menjelaskan pengertian atau hal-hal lain mengenai anti korupsi? Oke, terima kasih Mbak Anissa. Jadi, secara pengertian, tindakan anti korupsi itu merupakan bentuk penolakan tindakan melawan hukum yang sengaja ataupun yang tidak sengaja yang dapat merugikan organisasi atau masyarakat untuk kepentingan sekelompok orang tertentu. Nah, penolakan korupsi yang seperti apa sih yang harus kita tolak? Yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, terdapat 7 kelompok tindak pidana korupsi. Antara lain, itu satu, kerugian keuangan negara, yang menyebabkan kerugian keuangan negara. Terus kedua itu suap menyuap, ketiga pemerasan, keempat perbuatan curang, lalu kelima penggelapan dalam jabatan,
lalu 6 benturan kepentingan, dan 7 adalah gratifikasi. Jadi kita harus menghindari atau menolak kegiatan-kegiatan yang berbenturan tersebut. Oh, oke. Makasih Mas Adi. Berarti inti dari anti korupsi adalah penolakan terhadap pelanggaran hukum yang secara sengaja maupun tidak sengaja, dan hal itu bisa merugikan kemaslahatan umat gitu ya Mas Adi ya? Iya, betul sekali Mbak Nisa. Mungkin biar lebih jelas, butuh penerapan juga kali ya. Iya, bener banget tuh. Gimana tuh Mas Adi cara Bentar Mas Adi, saya mau kita nanya dulu nih. Apa menerapkannya? gimana gimana? Mungkin ini, kalau sebagai ASN, gimana sih cara kita untuk membentengi diri? Mungkin ada nilai-nilai yang harus kita punya gitu sebelum kita menerapkannya di masyarakat maupun di lingkungan kerja kita. Nah, ini pertanyaan yang sangat bagus sekali ya. Jadi, untuk membentengi diri dari tindakan korupsi, jadi kita harus mempunyai nilai anti korupsi. Jadi, ada kurang lebih 9 nilai anti korupsi. Banyak ya Mas ya? Ya, lumayan cukup banyak. Ada 9 nilai gerakan anti korupsi. Jadi yang pertama itu ada kejujuran. Kejujuran itu adalah sebuah tindakan maupun ucapan yang lurus, tidak berbohong dan tidak curang. Jadi kita senantiasa harus selalu jujur dalam mengerjakan tugas sehari-hari gitu. Terus yang kedua itu ada kepedulian. Jadi kepedulian itu adalah mengindahkan atau memerhatikan atau menghiraukan. Jadi rasa kepedulian itu dapat dilakukan terhadap lingkungan sekitar kita, jadi di lingkungan sekitar kerja. Lalu yang ketiga itu ada kemandirian, itu maksudnya kita harus berdiri di atas kaki sendiri. Artinya kita tidak boleh banyak bergantung kepada orang lain dalam berbagai hal. Lalu yang keempat, kita harus mempunyai nilai kedisiplinan. Itu adalah ketaatan atau kepatuhan terhadap peraturan yang dibuat oleh kantor, oleh instansi kita tempati. Lalu berikutnya ada tanggung jawab. Itu tanggung jawab merupakan keadaan wajib menanggung segala sesuatu. Jadi kita berani berbuat, berani bertanggung jawab. Seperti itu. Lalu yang berikutnya ada kerja keras. Jadi kerja keras itu didasari dengan adanya kemauan di dalam kemauan, terkandung ketekatan, ketekunan, daya tahan, daya kerja, dan pendirian keberanian. Jadi kita harus bekerja keras untuk menghindar dari kegiatan korupsi. Lalu berikutnya kita harus kesederhanaan. Artinya kita jangan biasakan untuk hidup boros, karena hidup boros cepat menghabiskan uang. Nanti kalau kita udah kehabisan uang, nanti bisa menimbulkan bibit-bibit korupsi gitu. Terus yang berikutnya ada keberanian, itu dapat diwujudkan dalam bentuk berani mengatakan dan membela yang benar. Jadi kita harus berani untuk mengatakan sesuatu yang benar dan membela kebenaran tersebut. Lalu yang terakhir itu ada keadilan. Jadi adil itu artinya sama berat, tidak berat sebelah, dan tidak memihak. Atau menempatkan sesuatu pada tempatnya. Seperti itu Mbak Anissa. Oke, terima kasih Mas Adi atas penjelasannya. Baik, sama-sama. Tadi udah termasuk sama penerapannya belum ya Mas Adi ya? Udah Mbak Anissa. Oh, udah. Oke, terima kasih Mas Adi. Nah, tadi teman-teman, jadi melalui penerapan 9 nilai dasar yang bisa diterapkan untuk membentengi kita agar kita tidak terjerumus dalam praktek korupsi. Nah, mungkin itu tadi dari teman-teman, mulai dari pengertian maupun contoh-contoh penerapannya dari nilai-nilai aneka. Nah, jadi untuk kesimpulannya sendiri, kita sebagai ASN itu, kita harus bisa menerapkan nilai-nilai aneka, mulai dari akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan yang terakhir adalah anti korupsi. Nah, ini bisa kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kita melaksanakan tugas di instansi kita masing-masing. Nah, di penghujung acara mungkin ini ya, terima kasih kepada Mas Adi dan Mbak Usna untuk diskusinya malam ini. Mungkin sampai jumpa di podcast atau tugas berikutnya. Dan karena ini juga udah malam, terima kasih juga untuk
teman-teman yang sudah mendengarkan podcast ini. Apabila ada kesalahan dari kami, mohon dimaafkan. Dan cukup sekian, juga terima kasih karena sudah mendengarkan podcast kami malam ini. Sampai jumpa lagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.